Halo teman-teman, selamat datang di webinar by Core Media. Kembali lagi dengan saya Dea selaku host di webinar kita kali ini. Pada webinar kita hari ini, kita akan membahas mengenai tutorial software Vmix. Begitu teman-teman juga tahu, software Vmix sendiri memiliki banyak fitur-fitur dan kita akan membagi menjadi 3 part. Untuk hari ini kita akan membahas part pertama, yaitu mengenai bagaimana sih cara setup software dan hardware Vmix. Dan juga kita akan membahas input-input apa saja yang ada di software Vmix. Dan di webinar kita kali ini kita akan dibantu jelaskan oleh Kak Alu. Silakan Kak Alu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alu. Langsung saja kita masuk ke tutorial Vmix part 1. Vmix merupakan video mixer atau switcher berbentuk software yang berfungsi untuk mixing video dan kemudian hasil akhirnya bisa direcord dan muncul di live streaming teman-teman sekalian. Vmix sendiri banyak digunakan di berbagai macam kegiatan. Contohnya seperti wedding, kemudian production house, kemudian mungkin bisa untuk event-event seperti musik, event masak, kuliner, dan lain-lain. Dan juga mungkin yang sekarang lagi gencar-gencarnya ada e-sport production ya, untuk kebutuhan gaming. Yang pertama kita harus lakukan yaitu download software Vmix. Bisa dilihat di layar teman-teman sekalian. Kita langsung buka ke website Vmix, vmix.com. Kemudian di sini ada buat download. Diklik, kemudian digeser ke bawah sedikit, ada download Vmix versi 23 untuk Windows. Klik download. Saat ini saya sudah download softwarenya dan kemudian diinstal. Saya juga sudah install softwarenya. Oke teman-teman, kita langsung buka saja software Vmix. Dan yang dilihat teman-teman di layar saat ini merupakan interface Vmix saat pertama kali diinstal. Di sini ada beberapa komponen utama yang harus dicatat, yaitu 2 layar utama nih. Di sebelah kiri ada layar preview namanya, kemudian di sebelah kanan ada layar program. Layar preview berfungsi untuk previewkan segala sumber input yang masuk ke Vmix sebelum tampil di live, sebelum tampil di hasil recording teman-teman. Kemudian geser sebelah kanan ada layar program yang nanti bakal dilihat saat live streaming atau hasil recording yang bakal diambil teman-teman nanti, seperti itu. Selain 2 layar utama ini, kita turun ke bawah sedikit, ada tab input. Jadi segala input yang masuk ke Vmix nanti bakal dilihat di tab ini. Di sini bisa ada banyak input, nanti di Vmix bakal saya jelaskan lebih dalam lagi, inputnya bisa apa saja. Kemudian geser kanan sedikit lagi, ada tab audio untuk kita lihat audio-audio yang masuk di Vmix, input audio dan lain-lain, seperti itu. Nah saat ini teman-teman bisa lihat ya, Vmix-nya masih Vmix trial nih, dan saya sekarang akan aktivasi Vmix ke Vmix yang versi paling tingginya, yaitu Vmix Pro. Gampang saja teman-teman cara aktivasi license-nya. Sekarang kita langsung saja aktivasi Vmix trial ini jadi ke Vmix Pro. Saya sudah ada license Vmix-nya di email. Saya buka, kemudian kita tinggal copy saja license key-nya. Copy, kembali lagi ke software Vmix, kita masuk ke tab setting. Tab setting ada di mana? Ada di pojok kanan atas. Kemudian kita buka settings. Kemudian di sini di tab sebelah kiri kita klik yang paling bawah di tab about. Nah, di sini kita klik change registration key. Kemudian kita isikan license key yang saya dapat dari email tadi. Tinggal di paste, klik OK, kemudian klik OK. Setelah kita change registration key, ganti license key Pro, kita close dulu software Vmix-nya. Oke, kemudian kita buka kembali Vmix, kita buka kembali. Nanti teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas, Vmix-nya sudah berganti jadi versi Pro, versi yang paling tinggi yang tidak ada limitasi waktunya. Jadi kita bebas gunakan seluruh fiturnya tanpa ada batas waktu. Oke, sekarang Vmix-nya siap digunakan nih. Jadi pada tutorial part 1 ini kita akan lebih banyak bahas untuk input apa saja yang bisa masuk ke dalam Vmix. Tapi sebelum saya masukkan input-inputnya apa saja, baiknya kita harus tahu nih spesifikasi PC atau laptop teman-teman untuk menggunakan Vmix ini dengan maksimal.
Ini saya tunjukkan langsung saja speknya apa saja yang perlu disiapkan. Oke, untuk speknya ya. Di sini ada minimum sama recommendnya. Untuk spek minimumnya mulai dari operating systemnya menggunakan Windows 10, kemudian prosesornya 2 GHz dual core prosesor, memorinya 2 GB RAM sudah cukup, kemudian hard drive-nya masih yang hard drive ya, bentuk HDD ya, 7200 rpm, kemudian graphics card-nya DirectX 10.1 dan screen resolusinya bisa menggunakan 1280 x 720. Itu untuk minimumnya. Tapi lebih baik teman-teman kalau mau gunakan vMix, siapkan di recommend-nya saja, recommend setting-nya saja. Ini saya sebutkan untuk recommend-nya, setting-nya, operating system-nya sama Windows 10. Kemudian untuk prosesornya siapkan Intel Core i7. Oke. Kemudian memori yang direkomendasikan di 8 GB, RAM-nya 8 GB. Kemudian hard drive-nya sudah bentuk SSD, karena SSD sama HDD itu beda jauh untuk kecepatan write sama read-nya. Kemudian graphics card-nya sudah pakai Nvidia card yang 2 GB mungkin ya, atau mungkin lebih. Dan resolusinya sudah Full HD 1920 x 1080. Itu untuk sistem requirement spek PC atau laptop yang akan teman-teman gunakan untuk jalankan vMix. Dan untuk lebih detailnya, buat teman-teman yang suka lebih detail ya dan informasi lebih lanjutnya untuk graphics card ya, khusus untuk graphics card yang harus digunakan itu apa sih? Nah, di sini saya akan sebutkan graphics card yang direkomendasikan untuk masukan inputnya bisa sampai berapa. Jadi yang pertama ini menggunakan Intel HD Graphics. Di Intel HD Graphics itu ada 3 seri 4600, terus kemudian 520, 620. Ini bisa untuk inputkan 2 kamera, input 2 kamera, kemudian plus 4 input yang lain seperti mungkin media player, video playback, dan lain-lain. Kemudian untuk outputnya, untuk recording bisa Full HD 1080p. Kemudian kalau ingin record sama streaming bersamaan bisa gunakan 720p. Itu untuk graphics card Intel HD Graphics yang 4600, 520 sama 620. Kemudian naik sedikit lagi untuk graphics card yang lebih tinggi bisa menggunakan Nvidia GeForce. Serinya yang 1050 dan 1650. Menggunakan graphics card ini inputnya bisa terima hingga 4 kamera input. Kemudian input yang lain hingga 8, dan ada satu fitur lagi yang bisa digunakan, instant replay. Jadi kalau teman-teman ingin gunakan fitur instant replay, pastikan dulu graphics card-nya minimal sudah ini Nvidia GeForce 1050, 1650 yang seri itu. Dan kemudian untuk outputnya bisa outputkan 1080p Full HD untuk record dan streamingnya secara bersamaan. Kemudian naik sedikit lagi nih teman-teman, ada Nvidia GeForce 1060, 1660 dan 2060. Di sini inputnya bisa lebih tinggi lagi. 2 kamera 4K bisa masuk atau 8 kamera Full HD bisa masuk sebagai input dan instant replay seperti yang tadi. Kemudian untuk outputnya sama, untuk recording dan streamingnya secara bersamaan bisa gunakan Full HD 1080p. Nah, ini tadi merupakan sistem requirement yang minimum dan direkomendasikan, dan juga graphic card yang bisa digunakan kalau menggunakan PC ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita langsung balik saja masuk ke software vMix-nya. Di software vMix, hal yang pertama kita harus lakukan yaitu masukkan input untuk masukkan konten yang akan kita streamingkan atau record nanti. Oke, kita cara masukkan inputnya langsung saja ke lihat pojok kiri bawah ada add input, bisa diklik aja. Setelah itu nanti bakal muncul seluruh input yang bisa dimasukkan di vMix. Di sini ada banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita akan coba salah satu nih. Dan input pertama yang ingin saya soroti yaitu kamera. Karena untuk proses produksi video dan lain-lain, tentunya input kamera itu hal yang paling vital ya untuk langsung ambil live feed-nya kejadian saat itu. Kita langsung aja pilih tab kamera. Tapi sebelum kita pilih, kita harus masukkan dulu input. Bisa dilihat sekarang di laptop saya kosong ya, belum ada inputan apa-apa. Dan sekarang saya akan masukkan input kamera yang menghadap ke saya, kamera PTZ. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di kamera PTZ yang menghadap ke saya, itu sekarang di capture pakai capture card Evermedia nih. Sebelum saya tancapkan, saya jelaskan sedikit mungkin capture card ya. Capture card merupakan alat yang berfungsi untuk menangkap
video dari luar dan bisa masuk ke komputer melalui USB. Jadi Evermedia ini dia menangkapnya HDMI, kemudian di Evermedianya convert menjadi USB, dan USB ini bisa masuk ke laptop saya dan dibaca sebagai input webcam. Ini sudah saya tancapkan. Kemudian tunggu sebentar. Kita buka add input lagi, kamera, terus kita pilih nih. Di sini sudah terbaca Evermedia Extreme Cap UVC. Alat capture yang saya pakai barusan. Oke, terus kemudian untuk input, resolusi dan frame rate-nya harusnya sudah terbaca secara otomatis kalau gunakan capture card Evermedia ini. Kemudian kita tinggal klik OK. Nanti gambarnya langsung masuk nih, bisa dilihat di layar teman-teman ya, sudah masuk kamera PTZ yang menghadap ke saya melalui capture card Evermedia Extreme Cap UVC. Oke, satu kamera sudah masuk. Kemudian mungkin kita bisa masukkan satu kamera lagi. Selain ada satu kamera yang sorot ke saya dari depan, ada yang juga dari samping tadi. Saya juga masukkan nih. Kalau tadi sudah pakai capture card Evermedia, sekarang kita akan pakai capture card dari AJA atau AJA ya. Capture card AJA ini beda, dia inputnya untuk SDI, AJA UTEP SDI namanya. Kalau teman-teman bisa lihat, alatnya ini sama, dia compact aja, kecil, kotak. Kemudian sama, dia convert SDI menuju ke USB. Kemudian USB-nya bisa disambungkan ke laptop saya. Disambungkan, terus ditunggu sebentar. Oke. Kemudian kita balik ke add input, balik ke tab kamera, kemudian pilih sumbernya. AJA UTEP di sini dibaca sebagai UT Fit. Kita tinggal tambahkan aja. Kemudian oke. Oke, sekarang kamera kedua sudah masuk ke vMix. Dan sekarang di vMix sudah tampil ada dua sumber berbeda ya. Di vMix, oke. Selain kamera eksternal PTZ yang kami gunakan saat ini, kita juga bisa masukkan webcam dari laptop saya. Balik lagi ke tab kamera, kemudian kita tambahkan webcam, kemudian klik OK. Sudah ada sumber ketiga masuk melalui webcam komputer saya. Jadi sekarang ada 3 input berbeda nih teman-teman. Dan semua input ini hanya kamera ya, input kamera saja, belum input yang lain. Jadi masih banyak lagi selain ada input kamera ini. Selain itu, teman-teman juga boleh tahu kalau capture card itu nggak hanya 2 ini aja, nggak hanya dia capture HDMI, nggak hanya dia capture SDI, tapi juga ada capture pilihan lain, yaitu menggunakan apa? Mungkin halnya bisa menggunakan Thunderbolt. Ini bisa langsung saya ambil aja di belakang. Ada alat capture buat Thunderbolt. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Mac itu bisa capture menggunakan ini, Mac yang ada port output Thunderbolt 3 ya, pastikan Thunderbolt 3. Karena Thunderbolt 2 sama Thunderbolt 3 itu berbeda. Dan dengan alat ini bisa capture Thunderbolt 3 dari kamera apapun masuk ke Mac teman-teman, seperti itu. Selain itu, capture card ada juga yang bisa masukkan lebih dari satu sumber. Kalau tadi kita lihat si Evermedia sama si AJA itu kan masukkan hanya satu sumber saja. Untuk yang lebih dari satu sumber ada dari Evermedia juga, dia ada input 2 HDMI. Jadi kalau teman-teman punya PC kemudian pingin 2 sumber input berbeda, bisa langsung pakai ini, nggak perlu pakai dua alat capture seperti itu. Kemudian setelah saya contohkan untuk masuk ke laptop, saya juga bakal contohkan nih bagaimana cara masukkan card PCIe yang bentuk card ya, karena tadi kita sudah cobanya bentuk portable aja sama Evermedia. Saya akan contohkan bagaimana untuk masukkan PCI card masuk ke PC teman-teman. Langsung saja saya ambil. Nah, di sini saya sudah ada PC. Kemudian di sini saya ada alat capture PCIe bentuk card. Ini dari Blackmagic. Cara pasangnya gimana? Kita tinggal buka dulu PC-nya nih. Dibuka, kemudian ini saya lihatkan gini ya. Nah, dapat teman-teman lihat ya, di PC ini ada slot PCIe namanya. Jadi sebelum teman-teman pasang install card PCIe, pastikan dulu di PC teman-teman ada slot kosong nih buat kita pasang cardnya. Di sini ada 3 slot kosong ya, bisa dilihat sama teman-teman ya. Ada 1, 2, 3 ini. Yang 2 ini dia slotnya untuk ukuran
X1 ya, kali 1 ya. Kemudian ini untuk ukuran yang paling panjang X16. Dan untuk kartu ini kita bisa pasangkan di sini saja. Cara pasangnya bagaimana? Di sini ada buat masukannya, ada ini ya, ada kakinya ini. Terus kita tinggal diluruskan aja. Tapi sebelum dipasang, maaf, dibuka dulu. Di samping ini ada untuk keluaran portnya ya. Jadi dipastikan dibuka dulu, terus kemudian sudah saya buka. Kemudian sekarang kita tinggal pasang ini. Caranya gimana? Caranya kita sejajarkan sama portnya. Kemudian kalau sudah sejajar, tinggal kita dorong aja. Sampai bunyi klik. Nah ini udah bunyi klik. Jadi pastikan kencang, terus kemudian udah nggak goyang lagi. Ini udah berhasil terinstall nih teman-teman untuk capture cardnya. Setelah dipasangkan jangan lupa ditutup kembali, dikunci untuk slot port-portnya di belakang PC. Kemudian ditutup kembali. Nah jadi yang saya pasang tadi merupakan Decklink mini recorder ya. Jadi dia bisa terima feed HDMI atau SDI. Bisa pilih salah satu seperti itu. Jadi ini contoh bagaimana kita pasang card PCIe di dalam PC. Oke, saya taruh balik. Oke, kita balik lagi ke vMix ya teman-teman. Tadi sudah tahu bagaimana cara install card PCIe, kemudian tahu bagaimana cara masukkan alat capture masuk ke vMix dan gunakan kamera eksternal ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke add input dan pilih input yang lain nih. Di sini ada video nih paling atas. Video simpel saja, kita bisa masukkan video playback ke sini ke vMix. Saya contohkan ini ada video playback, terus kemudian tinggal di play saja kalau melihat previewnya. Ada video playback. Jadi selain ada input eksternal dari kamera, kita juga bisa masukkan video playback di vMix. Selain itu ada input apa lagi? Di bawahnya ada DVD. Jadi kalau teman-teman punya port DVD ya buat PC biasanya ya, ada port untuk keluarkan DVD, itu kita bisa masukkan nih di sini. Kemudian kita bisa play DVD-nya di dalam vMix. Kalau untuk di streaming kan bisa juga nanti. Jadi kita tampilkan DVD, biasanya kan ada menunya. Terus kemudian kita bisa pilih scene-nya, bisa pilih ngeplay pause-nya di bagian mana. Kita bisa pilih itu di dalam DVD. Di bawahnya lagi ada input list. List ini merupakan video yang sudah diurutkan. Jadi saat kita masukkan video dengan urutannya, sesuai urutan. Jadi misalnya saya masukkan video nih. Ada contoh video. Ini ada video soal musik ya. Ada 3 saya masukkan, dan kemudian 3 video itu bakal di list di sini. Urutan pertama ada video gitar, urutan kedua ada video piano, urutan ketiga ada video singer. Kemudian saya klik OK, nanti di vMix dia bakal mainkan video sesuai urutan yang sudah kita urutkan di add input tadi. Seperti itu. Jadi ini sangat bermanfaat sih kalau teman-teman ada list video yang ingin ditampilkan saat streaming dan harus berurutan, bisa menggunakan fitur add input list. Jadi tidak masukkan video secara satu-satu, tapi kita bisa langsung listkan videonya apa saja yang ingin di-streamingkan nanti, seperti itu. Dia bakal muncul secara otomatis. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi, ini saya balikkan. Di sini muncul ya di layar vMix teman-teman bisa dilihat ada waktu di sebelah kiri, tengah sama kanan. Untuk input list ini di sebelah kiri itu durasi satu part video yang di play. Kemudian untuk yang tengah itu sisanya ya, sisa waktunya ya kalau di play. Oke, durasinya. Terus kemudian sebelah kanan itu sisanya, sorry ya, kalau kita play ulang lagi seperti ini. Oke, setelah kita tadi bahas input soal kamera, kemudian input video dan input list video ya, yang bisa listkan video kemudian dimasukkan menjadi satu sumber. Sekarang kita akan tambahkan input NDI nih. Bisa diklik add input, kemudian di sini ada pilihan NDI. Sebelum saya tambahkan, baiknya kita harus tahu dulu nih NDI itu apa. NDI merupakan singkatan dari Network Device Interface. Jadi NDI ini dapat masukkan sumber input yang tersambung dengan jaringan network. Misalnya ada kamera yang support NDI.
kita sambungkan ke network, kemudian kita tarik dari router ke input komputer, dia bisa masuk sebagai sumber tanpa ada kabel fisik seperti menggunakan HDMI atau SDI seperti itu. Ada dari kamera yang support NDI, kemudian ada dari alat capture lain yang support NDI seperti itu. Dan saat ini saya akan contohkan inputkan NDI desktop capture dari komputer teman saya yang ada di lantai 2 saat ini sudah aktif. Jadi sekarang saya ke NDI, bisa dilihat di layar vMix, kemudian pilih NDI. Di sini bakal muncul nih desktop capture dari komputer teman saya yang ada di lantai 2 saat ini. Saya klik pilih salah satu, kemudian saya klik OK. Nanti dia bakal tampil di sini input NDI. Nah, di sini sudah masuk nih. Jadi sekarang saya lagi capture konten dari komputer yang ada di lantai 2 melalui NDI. Jadi ini hanya tersambung melalui koneksi network, tidak perlu kabel fisik seperti SDI atau HDMI. Menggunakan NDI saja seperti ini. Selain ini bisa kita tambahkan lagi NDI dari desktop capture komputer yang kita gunakan saat ini. Misalnya saya tunjukkan vMix lagi ya, tapi nanti mungkin bakal bingung teman-teman. Jadi intinya bisa capture dari komputer kita sendiri, kita ambil capture-nya seperti itu. Ini saya close saja. Jadi untuk NDI seperti itu teman-teman, bisa selain, saya ulangi lagi, selain bisa capture desktop capture-nya ya dari komputer yang lain dengan jaringan network yang sama, kita juga bisa capture kamera yang support NDI, kemudian ada alat capture juga yang memang dikhususkan untuk capture NDI seperti itu. Oke, setelah NDI kita lanjut lagi nih. Di sini ada image sequence nih, image sequence atau stinger. Nah, kalau teman-teman biasanya lihat di gaming ya, mungkin saya mengarah ke gaming, biasanya saat mereka live lagi battle apa gimana, di sela-sela replay dan live-nya itu kan ada tampilan seperti bumper ya atau stinger. Nah, itu bisa dimasukkan di sini nih melalui tab image sequence atau stinger. Nah, untuk saat ini saya ada contoh ini sih, ada grafis seperti asap ya. Ada grafis seperti asap image sequence-nya. Saya masukkan. Ditunggu sebentar. Nah, kemudian dia bakal tampil nih di play. Nah, image sequence yang saya ambil sekarang, dia masih ada background nih, background hijau. Tapi background hijau ini bisa kita hilangkan. Jadi nanti yang tampil hanya asapnya saja, itu bisa. Tapi itu bakal kita bahas lebih lanjut di yang part berikutnya saja teman-teman. Jadi untuk image sequence atau stinger seperti itu, bisa masukkan grafis yang tampil mungkin 5-10 detik di sela-sela saat kita transisi mungkin. Seperti itu untuk image sequence dan stinger. Kemudian untuk input yang lainnya lagi, kita bisa ke image sekarang. Image itu simpel saja, masukkan gambar. Dan image di sini kita selain masukkan gambar, biasanya kan grafis ya. Kalau untuk production saat kita live, itu kan kita biasa tampilkan logo biasanya. Jadi kita tunjukkan brand kita nih, logo. Jadi sekarang saya langsung contohkan aja, ada logo. Kemudian saya pilih. Kemudian saya tampilkan sedikit saja logo di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di vMix ya, di vMix-nya layar vMix, di tab sebelah kanan yang layar program, di situ sudah muncul logo nih. Ada logo Core Media. Jadi saat kita live kan aktivitas suatu kegiatan apa itu, kita bisa tampilkan logo kita. Jadi sekalian kita branding nih di pojok kiri atas atau pojok kanan atas biasanya. Jadi terserah teman-teman. Kemudian selain ini bisa banyak lagi. Mungkin teman-teman ada gambar grafis seperti peralatan mungkin atau nama atau apa, itu juga bisa dimasukkan di sini seperti itu. Dan sebelum masukkan grafisnya ke sini, pastikan teman-teman filenya .png ya. Karena PNG itu filenya transparan. Kalau teman-teman masukkannya JPEG atau JPG, biasanya dia bakal ikut backgroundnya. Kalau ada gambar terus ada background putih, bakal ikut putih. Tapi kalau PNG, dia langsung motong transparan ke hanya sumber gambarnya aja. Seperti ini logo Core Media. Seperti itu. Itu untuk image ya, untuk grafis, logo, tulisan dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian setelah itu di bawah ada foto. Foto ini bedanya sama image apa? Foto ini berfungsi untuk masukkan gambar dalam satu folder. Jadi langsung dalam satu folder ada beberapa gambar, kita langsung bisa masukkan jadi satu sumber input. Ini saya contohkan ya untuk foto. Kemudian di sini internal training ya. Di sini saya ada kumpulan foto di folder ini. Kemudian di klik OK saja ya. Nah, dia bakal loading nih, ada foto dan gambar ini ada banyak.
Karena dalam satu folder saya di sini ada 12 gambar ya, di sini kelihatan di layar preview ada 12 gambar, kemudian bisa kita pilih mau kita tampilkan gambar yang mana. Seperti itu. Itu untuk foto ya. Jadi image dan foto sama, dan foto ini sebenarnya sama kayak list. Kalau video kan satu sumber video ya hanya tampilkan satu video, tapi kalau list bisa banyak. Sama halnya kayak image itu hanya satu gambar saja, satu grafis saja, tapi kalau menggunakan foto itu bisa tampilkan banyak gambar dalam satu input. Oke, jadi itu untuk image sama foto sudah. Kemudian input yang satunya lagi kita bakal tampil ke PowerPoint nih. Mungkin banyak teman-teman yang menggunakan PowerPoint untuk kebutuhan seperti meeting atau mungkin webinar atau mungkin edukasi, belajar online, sekolah online seperti itu pasti bakal banyak menggunakan PowerPoint. Nah, di Vmix ini ada fitur input masukkan PowerPoint yang tentunya sangat membantu nih teman-teman. Jadi dia nggak hanya masukkan satu gambar aja, kemudian kita secara manual transisikan PowerPoint di komputer, tapi kita bisa transisi PowerPoint-nya, ganti-ganti slide-nya, bisa langsung dari Vmix ini. Ini saya contohkan ada satu PowerPoint, kemudian saya masukkan di PowerPoint. Nah ini teman-teman bisa lihat, saya sudah pilih tampil di layar preview, kemudian di layar preview teman-teman bisa lihat ada total 14 slide tuh. Dan kita bisa pilih slide mana yang ingin ditampilkan. Jadi di sini ada 14. Kalau mau pilih tinggal klik aja, di sini ada bar tombol pilihnya, kemudian kita pingin buka slide yang mana, tinggal kita geser aja, kemudian nanti ditampilkan di layar program seperti itu. Ini juga bisa play otomatis ya, seperti slideshow ya, mungkin kalau kita punya gambar banyak, seperti di foto tadi, gambar banyak, atau list video banyak, itu bisa kita play, jadi dia otomatis berjalan, kayak gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sih untuk fitur PowerPoint di dalam Vmix. Oke, setelah PPT, kita bakal add input yang baru lagi ya. Jadi kita mungkin recap sebentar lagi ya. Untuk add input apa saja yang sudah kita masukkan. Tadi sudah ada masukkan video, kemudian ada list video, kemudian ada dari image dan list image-nya, kemudian yang barusan tadi ada PowerPoint. Dan sekarang kita bakal add input untuk color nih. Ada input color. Jadi input color ini apa? Input color ini merupakan input untuk masukkan background latar warna saja. Jadi warna yang flat aja. Jadi misalnya kita ada acara podcast atau acara webinar mungkin, terus kemudian nanti ada template-nya kotak-kotak, jadi orangnya pada masuk semua, terus kemudian kita butuh background. Nah, background warna ini bisa digunakan untuk seperti itu. Jadi saya contohkan aja di sini untuk add input, pilih color, kemudian di color ini ada banyak pilihan, ada 3 ya, ada color bar sama transparent. Kita pilih yang color saja. Kemudian kita klik nih, ada ikon warna di sini, diklik. Nah, di sini kita bisa pilih color untuk base atau background latar produksi teman-teman. Mungkin kita bisa pilih warna biru, terus kemudian diklik OK. Kemudian setelah pilih, di ikon sebelah kirinya yang tadi kita klik, itu kan ada warnanya. Jadi ini menunjukkan buat warna yang kita pilih saat ini sih. Kita pilihnya kan biru, jadi diganti biru. Kemudian kalau sudah kita klik OK di bawah. Nanti bakal ketambah input baru, input color seperti itu. Jadi ini fungsinya buat tambahan saja sih. Selain background mungkin bisa jadi border mungkin, atau enggak jadi grafis kotak saja, kotak warna mungkin kalau butuh kayak gitu. Oke, color sudah selesai. Kemudian sekarang kita bakal masuk ke input yang baru lagi. Setelah color, ini ada audio nih. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ke tab audio. Di situ ada 2 ya. Ada audio sama audio input. Nah, bedanya ini apa nih, audio sama audio input? Audio itu merupakan file audio yang ada di komputer yang digunakan di Vmix ini. Jadi saat saya pilih klik audio, kita pilih atau masukkan lagu atau MP3. Jadi semuanya sumbernya dari komputer ini. Misalnya saya punya lagu nih, ada MP3 nih, mau saya add, diklik, pilih lagu, kemudian klik OK. Nanti dia bakal masuk berupa audio, jadi hanya file MP3 saja, tidak ada videonya. Kemudian kalau mau tahu lagunya sudah nyala apa enggak, kita tinggal bisa play aja. Jadi teman-teman bisa fokus ke input audionya. Sekarang ada di tab kiri bawah ya teman-teman. Kemudian kita play, di sini ada tombol play, diklik, nanti audionya bakal ngeplay. Nah, cara tahunya dia ngeplay apa enggak dari mana? Kita sekarang geser ke tab sebelah kanan nih teman-teman. Ada audio mixer di sini. Kemudian geser ke bawah sedikit. Di sini ada file dengan nama MP3 yang sudah saya masukkan barusan. Ini road trip nih namanya.
Nah, di sini kemudian teman-teman bisa lihat ada audiometernya nih, naik. Nah, ini menunjukkan kalau file audionya sudah jalan, file MP3-nya sudah jalan, dan sudah ada musik nih. Nah, biasanya file audio ini biasa digunakan untuk background ya. Jadi kalau kita misalnya produksi suatu konten, mungkin yang perlu background kayak di rumah produksi ya, di rumah produksi atau di rumah pribadi masing-masing saat kita mau kasih materi atau ada tunjukkan suatu produk, biasanya kan selain kita bicara ada backsoundnya ya buat bikin suasana cair aja teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk audio kita bisa masukkan file-file lagu, contohnya seperti MP3. Kemudian kita balik lagi ke add input teman-teman. Tadi saya mention di sini ada dua audio ya, satu audio, kemudian yang kedua audio input. Bedanya apa sih? Untuk audio input yang di bawahnya tab audio itu fungsinya untuk tambahkan audio secara eksternal dari luar. Jadi misalnya ada mikrofon eksternal, ada mikrofon USB dan sebagainya, itu dari luar kita bisa masukkan ke komputer di vMix saat ini, kemudian nanti bakal terbaca di vMix-nya. Jadi yang tadi audio itu kita tambahkan audio dari file komputer vMix-nya sendiri. Untuk audio input kita tambahkan audio dari eksternal, dari luar komputer. Nah, ini saya mau contohkan nih untuk audio inputnya. Sebelum saya tambahkan, saya akan sambungkan dulu ada mikrofon USB di sini. Ini saya ambil. Kemudian ini bisa teman-teman lihat di sini ada mikrofon USB dari Evermedia ya. Jadi dia sambungannya hanya dengan USB saja. Kita tinggal sambungkan. Kemudian kita tarik kabelnya masuk ke komputer. Nah, kemudian bakal nyala nih mikrofonnya. Setelah sudah ada indikator, kalau di Evermedia ya, Evermedia mikrofon USB, setelah ada indikator nyala, jadi dia udah kedetek nih. Soalnya ini plug and play, jadi disambungkan langsung udah terbaca di vMix. Sekarang kita balik lagi ke tab input nih. Ke tab input, terus kemudian kita sekarang pilih audio input dan tambahkan mikrofon USB yang barusan saya sambungkan dengan komputer saya saat ini. Kita pilih audio device-nya, dipilih Evermedia AM310 USB mikrofon, diklik, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang mikrofonnya udah berhasil masuk nih. Sebentar, untuk suara yang tadi MP3 saya matikan terlebih dahulu, yang dari file audio. Kemudian sekarang teman-teman bisa lihat lagi, balik ke tab bagian input, kemudian lihat audio mikrofon yang barusan saya tambahkan, audio input. Di sini selagi saya berbicara, audiometernya naik nih. Kalau gitu menandakan bahwa USB mikrofonnya sudah berhasil tersambung dan menerima suara saya. Jadi sudah masuk ke vMix sekarang. Jadi sekarang sudah terbantu dengan audio eksternal. Misalnya teman-teman biasanya untuk USB mikrofon digunakan untuk apa sih? Biasanya kebanyakan untuk podcast mungkin ya. Atau mungkin untuk webinar bisa, atau mungkin untuk meeting juga bisa. Jadi kalau meeting dan lain-lain biasanya kan kita pakai webcam komputer aja, terus kemudian audio yang ikut. Tapi kalau mau suara yang lebih jernih lagi, itu kita bisa pakai contohnya seperti audio USB mikrofon dari Evermedia ini, seperti itu. Nah, ini sudah dilihat di layar vMix teman-teman ya, sudah audiometernya sudah naik, jadi menandakan kalau audio kita udah masuk nih, udah diterima dengan USB mikrofon seperti itu. Kemudian setelah audio sudah selesai ya, sudah ke cover ya teman-teman. Jadi ada dua macam, saya ulangi lagi. Pertama itu audio file yang ada di komputer atau MP3 contohnya. Kemudian yang kedua audio eksternal, contohnya dari mikrofon eksternal seperti itu. Sekarang kita tambahkan input baru lagi nih teman-teman. Masih ada banyak, tenang aja. Jadi di input selanjutnya kita bakal ke title nih namanya. Oke, di title ini variannya banyak sekali teman-teman. Jadi title ini sendiri fungsinya untuk masukkan grafis seperti tulisan ya, atau biasa disebutnya kalau di dunia stasiun televisi itu lower third biasanya. Nah, lower third di sini itu ada banyak macam, dan nggak hanya lower third saja di tab title ini, di add input title ini. Jadi sekarang kita kita lihat satu persatu nih. Di title sendiri itu ada banyak tab teman-teman. Ada di bagian atas ini. Yang pertama itu ada dari title. Nah, title sendiri itu kalau saya scroll ke bawah sekarang, di sini ada konten title untuk biasanya untuk nama ya, nama orang atau nama acaranya kayak gitu. Nah, itu biasa dipakai di stasiun TV. Ini di title. Kemudian kalau kita geser ke kanan, diklik tab ticker, di sini biasanya digunakan untuk running text. Jadi running text itu apa? Running text itu biasa kalau kita lihat lagi-lagi stasiun televisi,
saat ada berita yang dibawakan biasanya kan ada berita tambahan nih di bawah, ada berita sampingan ya, sideline ya mungkin biasanya disebut. Jadi kita bisa masukkan tulisan yang bergerak tuh selagi acaranya berlangsung seperti itu. Di sini ada di ticker. Kemudian saya scroll ke bawah, lagi-lagi ada banyak pilihannya juga. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman ya, acaranya apa, mungkin warna dan bentuknya disesuaikan dengan acara tersebut. Kemudian geser ke kanan lagi, ada tab scoreboard. Scoreboard ini fungsinya kebanyakan untuk olahraga mungkin ya teman-teman. Jadi contohnya kayak basket, kemudian sepak bola atau dan lain-lain. Saat ada event sport, kemudian kita pakai vMix, kita bisa gunakan title scoreboard ini teman-teman. Jadi ini bisa bantu buat masukkan skor saat event sportnya sedang berlangsung seperti itu. Selain skor ada banyak lagi. Di sini kan ada yang skor saja, kemudian di sini ada yang menunjukkan nama mungkin ya. Kalau ada line up-nya biasanya sepak bola atau mungkin gaming pun bisa pakai ini. Sekarang kan yang lagi gencar-gencarnya e-sports, ada line up-nya dulu ya, kayak ada grafisnya, terus kemudian ada line up-nya siapa lawan siapa, terus grup ini namanya siapa saja, grup itu namanya siapa saja, itu bisa masuk semua di scoreboard ini. Kemudian kalau geser ke bawah ada pilihannya juga, grafisnya seperti apa, terus kemudian ada yang kompleks, ada yang sederhana, kemudian posisinya juga bisa diatur seperti itu. Oke, scoreboard sudah selesai. Kemudian geser ke kanan lagi teman-teman. Di sini ada buat sosial, media sosial. Nah, di sini biasanya dimasukkan untuk mungkin teman-teman kalau media sosial kebanyakan apa ya? Kebanyakan biasanya Twitter mungkin ya. Twitter atau YouTube itu komennya atau kontennya itu bisa dimasukkan di sini. Bisa diselipkan ke vMix melalui sosial ini, title tab sosial. Di sini ada banyak pilihannya ya teman-teman. Seperti warnanya, kemudian bentuknya, kemudian ukurannya, kita bisa pilih sesuai keinginan kita masing-masing, sesuai kebutuhan produksi yang teman-teman lakukan saat ini. Oke, sekarang kita geser satu kali lagi. Di sini ada teks. Teks itu hanya sesimpel kita masukkan teks saja, tapi teksnya bisa kita atur nih posisinya di mana, terus isinya apa. Mungkin ini teks lebih seperti title yang tadi di awal, buat masukkan nama host atau nama acara. Tapi teks ini lebih simpel lagi, dia hanya teks saja, jadi nggak ada grafis. Kalau kita balik ke title kan ada grafisnya ya, kayak ada bentuk kotaknya, kemudian ada posisinya, ada warnanya juga, ada backgroundnya, sedikit background. Kalau di teks bener-bener raw, dia hanya tunjukkan teks saja yang bisa tampil di layar vMix teman-teman nanti. Kemudian kita geser lagi ke kanan, ada timer nih. Timer ini sesimpel hanya tunjukkan waktu saja, jadi dia bisa tunjukkan waktu saat kita lakukan proses produksi kayak gitu. Jadi biasanya ini ditaruh di ujung ya, di ujung di ujung layar. Kemudian ya udah dibiarkan nyala aja timernya, biasanya seperti itu. Tapi lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan produksi teman-teman saat itu juga. Nah kemudian di sini ada tab tapi sama nih, kayak tadi title, terus kemudian ticker, scoreboard, timer itu sama. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau teman-teman lihat tab yang sebelah kiri ini, yang kursor saya gerakan ini, sama tab yang sebelah kanan di kursor saya gerakan ini, bedanya di tab yang sebelah kiri itu ada tulisannya GT ya, GT. Nah di vMix sendiri itu ada fitur namanya GT Designer. Jadi untuk vMix yang versi atas ya, itu ada fitur buat kita edit atau masukkan grafis dengan kita yang masukkan sendiri gitu. Maksudnya kita bisa edit secara langsung di software vMix-nya ini seperti itu. Jadi nggak hanya masukkan saja atau nggak hanya ikutin stok grafis yang ada di sini, tapi kita bisa edit juga tuh dengan GT Designer. Untuk pembahasan GT Designer bakal kita bahas di vMix part selanjutnya ya teman-teman. Jadi seperti itu, di title sendiri ada banyak sekali, mulai dari title, terus kemudian ticker untuk running text, kemudian scoreboard untuk tunjukkan skor kalau dalam event sport, gaming dan lain-lain. Kemudian sosial untuk masukkan media sosial, Twitter, Facebook dan masih banyak lagi. Kemudian teks hanya raw teks saja kita masukkan. Kemudian timer untuk menunjukkan waktu teman-teman. Seperti itu. Jadi sekarang coba saya contohkan, saya ambil ticker aja mungkin ya teman-teman. Ticker itu tadi yang running text teman-teman. Jadi kita ambil pilih salah satu, misalnya saya ambil yang ticker 4 nih. Kemudian klik OK. Kemudian dia bakal muncul ini teman-teman. Jadi setelah kita pilih tickernya atau grafis untuk running text-nya, kita bisa masukkan teks apa yang ingin ditunjukkan di running text saat masuk ke vMix nanti, saat masuk ke produksi teman-teman. Sebelumnya ini saya saya ganti dulu aja ya. Jadi untuk grafis yang ini ada 2 baris nih. Yang pertama ada title-nya,
judul acaranya mungkin. Kemudian yang kedua ada isi running text-nya, nanti teks yang bergeraknya. Untuk yang pertama kita isi title-nya ya. Jadi saat ini kita sedang tutorial ya. Jadi kita tulis Core Media Vmix tutorial part 1. Oke. Kemudian untuk isinya bisa kita ganti Vmix tutorial, diisi suatu teks ya, suatu kalimat ya yang nanti bakal bergerak nanti. Kemudian part 1. Ini saya masukkan kalimat yang agak panjang biar nanti kelihatan untuk running text-nya. Nah, ini sudah saya masukkan tulisan, kemudian nanti diklik live ini ya teman-teman. Jadi ada klik live warna hijau ya. Ini kan mati, ini dinyalakan live-nya warna hijau. Kemudian nanti tinggal di close saja kalau sudah selesai. Kemudian kita pilih nih sekarang, kita preview input title yang barusan saya masukkan. Nah di sini tapi kan tulisannya terpotong teman-teman karena agak panjang ya judul. Mungkin bisa kita edit nih. Cara editnya gimana? Kita ke tab inputnya, kemudian pilih input title-nya, kemudian diklik kanan. Nah nanti bakal muncul nih ada reload, ada title editor. Nah ini pilihan title editor, kemudian nanti balik lagi ke sini teman-teman. Jadi ini saya pendekkan aja paling Vmix tutorial part 1 mungkin. Nah ini. Kemudian untuk ukuran bisa juga diatur teman-teman. Caranya gimana? Caranya di sini nih. Di atas ada ukuran untuk increase sama decrease ya. Nah ini increase untuk besarkan tulisannya, bisa dilihat di sebelah kiri ya. Jadi selagi saya ganti ukurannya, teman-teman bisa lihat layar bagian kiri di bagian preview, kan terlihat tulisannya ya, tulisan title pada grafis running text-nya. Kalau saya decrease ukurannya, dia bakal ikut kecil nih, mengecil fontnya. Kemudian kalau saya tambahkan, dia bakal ikut besar. Jadi ini dipaskan aja, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin segini saja. Kemudian di sini ada pilihan buat fontnya teman-teman. Ada banyak sekali font. Dan selain font ada juga stylenya. Biasanya kan style apa? Italic ya, yang miring ya, sama yang lurus saja seperti itu. Ada banyak sekali teman-teman. Jadi bisa dipilih aja sesuai kebutuhan. Biasanya kalau untuk masukkan input seperti ini itu jauh hari sebelum produksi dimulai ya teman-teman. Jadi kita siapkan semuanya, disesuaikan dengan acara yang berlangsung. Pinginnya terus mungkin tiap acara kan ada protokolnya ya, ada aturannya sendiri-sendiri. Mungkin di acara ini aturannya harus pakai font ini atau ukurannya harus gini. Nah itu harus disiapkan terlebih dahulu teman-teman dengan input title ini seperti itu. Ini saya biarkan font yang default saja. Kemudian di kanan ada color ternyata, ada warna juga, warna untuk tulisannya mungkin ya. Jadi bisa diganti mungkin warnanya ke ini, terus kita klik OK. Nanti warnanya jadi kuning, saya pilih kuning. Tapi kita balikan ke putih saja biar lebih jelas. Balik ke putih lagi, terus klik OK. Atau hitam ya, atau hitam saja lebih jelas. Geser ke hitam. Oh ini ada juga, pilih warna hitam, terus klik OK. Oke, tulisan udah balik. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk masukkan title, kita juga bisa edit tulisan di grafis running text-nya. Bisa ganti fontnya, terus kemudian ganti ukurannya, kemudian ganti warnanya juga bisa seperti itu. Ini untuk judulnya ya. Kemudian sekarang udah selesai, kita close saja. Close, kemudian sekarang sudah tampil di layar preview ya. Untuk cek apakah tulisan running text-nya sudah benar atau belum, kita bisa play ini dulu teman-teman. Di previewnya kita play, diklik play ini, kemudian bakal ada tulisan yang jalan atau running text-nya jalan. Nah seperti itu. Jadi tadi tulisan kalimat yang agak panjang yang saya ketikkan di bawah tab headline, di bawah tab judul tadi, tampil di bawah. Jadi dia tampil sebagai running text-nya, tulisan yang bergerak seperti itu. Nah ini contoh untuk title grafis yang running text ya. Title ada banyak teman-teman. Jadi selain running text tadi ada banyak. Contohnya ada yang buat narasumber, mungkin narasumber atau nama acaranya, atau yang biasa disebut lower third mungkin. Kemudian ada scoreboard buat tampilkan skor saat sporting event atau event gaming. Kemudian ada sosial buat sosial media, Twitter atau YouTube dan lain-lain. Ada teks sendiri dan ada timer seperti itu. Untuk input title kurang lebih seperti itu teman-teman, ada banyak. Jadi bisa dieksplor lagi sama teman-teman. Satu input saja itu variannya banyak sekali. Jadi kita
bisa utak-atik nih sesuai kebutuhan di vMix-nya yang paling bagusnya bagaimana seperti itu. Kemudian sekarang kita bakal add input baru lagi nih teman-teman. Masih ada input yang lain lagi di dalam vMix. Kita buka klik add input. Kemudian yang belum ini ada flash nih. Flash itu apa? Input flash. Input flash itu merupakan file video dengan format SWF. Kalau teman-teman pernah dengar, format file video SWF itu biasa digunakan mungkin beberapa tahun yang lalu ya, yang banyak digunakan. Jadi dia hanya video atau mungkin bisa game juga, yang simple, yang sederhana, yang ukurannya nggak besar, dan dinamakan namanya .swf atau flash. Nah ini coba saya masukkan ya, saya ada file flash, file SWF gaming ya, terus kemudian dipilih filenya, klik OK, terus dia bakal muncul nih, ada game Pac-Man nih untuk file .swf-nya. Nah selain file SWF-nya bisa masuk, kita juga bisa kontrol nih file yang masuk, file SWF yang masuk ini. Misalnya saya klik kontrol nih, saya klik about, klik apa itu bisa diakses gitu. Jadi selain masukkan konten, kita juga bisa ngeklik apa yang di dalam file SWF itu. Jadi kalau teman-teman punya game lain atau mungkin video yang ada fitur play atau pause-nya di dalam file .swf itu, bisa teman-teman, bisa masuk ke sini, bisa kita atur juga seperti itu. Jadi ini contoh untuk file .swf-nya teman-teman. Flash ya, input flash. Kemudian kita bakal add input lagi, sekarang ke virtual set. Oke, virtual set ini biasa digunakan di dalam studio ya, studio biasanya televisi ya paling, yang ingin tunjukkan virtual set, tapi mereka tidak ada set aslinya, jadi cuma biasanya layar hijau ya, layar hijau atau tempat space kosong yang luas. Kemudian kita masukkan grafis ini, virtual set melalui vMix. Jadi seakan-akan di space yang luas yang kosong itu kita isi gambar grafis seolah-olah seperti dalam studio. Dan selain di dalam studio ada banyak lagi teman-teman. Contohnya apa? Contohnya ini saya scroll ke bawah ya, bisa lihat di layar vMix teman-teman. Terus kemudian saya scroll ke bawah. Selain ada yang studio, di sini kan ada banyak contoh studio ya, ada yang langsung di meja, kemudian ada yang full satu studio, ada layarnya, kemudian ada yang buat news juga, jadi benar-benar kayak di dalam ruangan ya, ada lingkaran gitu ya. Kita geser ke bawah, di sini ada yang bisa untuk mungkin masukkan remote guest ya, atau vMix caller, nanti bakal masuk ke situ teman-teman, nanti bakal saya jelaskan sedikit untuk vMix call-nya. Di sini juga bisa masuk, jadi misalnya ada sumber satu. Ini coba saya masukkan dulu aja ya, klik OK, kemudian sudah masuk di sini. Nah di sini ada dua kotak nih, dua kotak ini biasanya di stasiun televisi atau di produksi untuk wawancara biasanya kan, jadi satunya itu hostnya, kemudian satunya itu narasumbernya, seperti itu. Cara tambahkan videonya masuk ke sini bagaimana? Nah teman-teman bisa lihat ke tab input sekarang, ke bagian bawah, kemudian ke input virtual set yang barusan saya masukkan. Di sini ada, kalau di sebelah kanannya persis itu ada kamera sama setup ya. Nah untuk masukkan file videonya itu ada di tab setup teman-teman, di sebelah kanannya kamera. Diklik, kemudian bakal muncul ada layer sama input nih. Nah layer ini apa? Layer ini kita bisa pilih nih mau ganti gambar yang mana. Di sini kan di gambar virtual set saat ini ada background, kemudian ada dua kotak, ada kotak A, ada kotak kanan, ada kotak kiri. Nah kemudian kita tinggal pilih aja, misalnya mau ganti isinya yang kiri, kita pilih left, kemudian inputnya kita isi kamera dari saya mungkin. Nah nanti bakal masuk nih, saya bakal masuk sebagai input di kotak sebelah kiri, dengan inputnya saya pilih kamera yang hadap ke saya, seperti itu. Terus kemudian coba kita masukkan sekarang kamera yang sebelah kanan ya, kotak sebelah kanannya. Caranya gimana? Cara kita balik lagi ke layer, kemudian pilih yang right, pilih yang kanan, kemudian kita pilih inputnya. Inputnya misalnya dari webcam misalnya. Nah ini dari webcam saya. Jadi ada dua, seakan-akan ada dua tempat berbeda ya. Satu dari studio 1 misalnya, terus satunya lagi dari studio 2 misalnya. Kayak gini tampilannya. Kemudian selain itu kita juga bisa ubah backgroundnya, atau di sini namanya foreground ya di layernya. Nah untuk layernya foreground, kita klik foregroundnya, kemudian kita pilih inputnya. Ini sepertinya kalau gitu sudah defaultnya ya teman-teman. Jadi nanti ada pilihan virtual set yang bisa diganti juga backgroundnya atau foregroundnya. Untuk foregroundnya ini ternyata tidak bisa diganti ini inputnya, karena sudah default dari sononya.
Kalau gitu sekarang kita sudah masukkan konten nih di kotak kiri sama kotak kanan, dua sudut kamera yang berbeda seperti itu. Terus kemudian selain itu kita bisa ngapain lagi nih, di grafis virtual set untuk wawancara ini. Kita bisa balik ke kamera, di sebelahnya setup, diklik, kemudian di kamera ini ada ada pilihan juga ya untuk mungkin transisi ya. Jadi kalau teman-teman ingin ganti-ganti sumber, nanti bisa ke setup lagi, kemudian pilih layernya apa, dimasukkan sumber inputnya apa, kemudian tinggal diganti di sini. Posisi layout kotaknya bisa kita pilih. Di sini ada 4 nih. Kemudian ini untuk kecepatan transisinya seperti itu. Jadi untuk virtual set yang model wawancara seperti ini, pengaplikasiannya kayak gini teman-teman. Kita masukkan 2 sumber berbeda, kemudian dijadikan di satu layar seperti ini. Kemudian di virtual set ada apa lagi? Mungkin saya sedikit contohkan lagi virtual set untuk di dalam studio. Jadi kita balik ke add input, kemudian kita pilih virtual setnya, diklik, kemudian kita coba pilih yang studio sekarang. Sekarang kita pilih studio yang mungkin paling besar ya, studio ini ya. Ada yang sebelah kanan, dipilih terus klik OK. Nanti bakal muncul studio nih. Diklik dulu inputnya biar terlihat di preview, kemudian sudah tampil nih virtual set seakan-akan kita di dalam studio. Nah, ini cara isikan kontennya bagaimana? Sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Jadi di input ini ada untuk setup, kamera dan setup sama kayak tadi, kemudian kita pilih setupnya. Terus kemudian di setup sama kayak tadi ada layer, ada input. Layer itu kita pilih mau masukkan sumber di bagian mana. Di sini kan ada 3 layar ya, 1, 2, 3. Kemudian ada background juga. Nah, ini kita bisa masukkan sumber videonya ke sini nih. Jadi teman-teman sekarang coba saya masukkan sumber video yang berbeda di 3 layar berbeda virtual set studio ini teman-teman. Yang pertama layer. Sekarang kita pilih screen 1 misalnya. Screen 1, kemudian kita pilih inputnya sama kayak tadi, kita pilih kamera misalnya dari Evermedia, dari kamera yang menghadap ke saya. Kemudian nanti bakal muncul teman-teman di virtual set layar nomor 1 sudah tampil kamera yang saya inputkan tadi seperti itu. Kemudian untuk screen 2 misalnya kita ganti, pilih layernya dulu di screen 2, kemudian klik, kemudian inputnya pilih kamera dari sudut lain, misalnya dari kamera aja ini, dari capture card aja di sebelah kiri saya. Nah, ini udah masuk. Jadi di studionya sekarang ada kamera yang lurus sorot ke depan saya, kemudian satunya ada kamera yang sorot dari sebelah kiri saya. Kemudian sekarang kita tambahkan sumber lagi di screen nomor 3. Kita klik layernya screen 3, kemudian inputnya kita pilih misalnya dari webcam saya. Nah, ini bakal masuk nih. Jadi sekarang sudah masuk 3 kamera berbeda di dalam satu input virtual set ini yang menunjukkan kalau kita di dalam studio seperti itu. Nah, ini udah masuk 3 layar. Kemudian mungkin kita mau ganti backgroundnya, mungkin ganti backgroundnya ini kan kayak di langit ya, di perkotaan. Jadi misalnya kita ganti backgroundnya di sini ada video hutan, saya ada forest, kita ganti forest. Nanti dia bakal ganti backgroundnya. Jadi teman-teman selain bisa masukkan sumber yang banyak di dalam virtual set studio ini, bisa masukkan atau bisa ganti background juga. Jadi seakan-akan kita ada di set di suatu wilayah. Jadi di sini seakan-akan kita ada di kayak perhutanan ya, karena backgroundnya hutan. Tadi yang pertama itu ada kayak di kota, jadi seakan-akan kita ada di lantai tinggi suatu kota. Kemudian nanti bisa diganti lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi misalnya mau ada acara di pantai atau mau ada acara seolah-olah nanti di kantor meeting atau seperti itu. Kemudian seolah-olah acara untuk event sport mungkin. Jadi backgroundnya kayak ada stadion atau ada event sport seperti itu bisa juga kita ganti di bagian backgroundnya sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi pilihan untuk masukkan virtual set itu sangat banyak sekali teman-teman. Tadi sudah ada title untuk masukkan grafis-grafis, lower third, running text dan teman-temannya. Sekarang kita ada virtual set untuk masukkan set virtual. Jadi seakan-akan ada di studio atau seakan-akan tadi kebutuhan untuk wawancara, ada 2 kotak tadi kan kayak gitu. Jadi untuk virtual set kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke add input, kita lihat sekarang input apa saja yang belum di-explore. Sekarang kita turun lagi, ada web browser namanya. Web browser ini untuk fungsinya untuk masukkan website. Jadi contohnya misalnya di web browser ini mau saya masukkan website Core Media misalnya. Jadi tinggal diketik aja di atas ini ada URL, saya isikan website Core Media.
www.coremedia.co.id. Kemudian di sini ada width sama height teman-teman. Jadi width sama height ini merupakan ukuran atau resolusi yang bakal masuk di layar vMix teman-teman. Di sini kan sudah defaultnya 1280 kali 720. Tapi saat ini sekarang layarnya kita gunakan yang Full HD. Full HD itu ukurannya berapa? Ukurannya 1920 untuk lebarnya dan tingginya 1080. Jadi kita sekarang ganti itu sesuaikan dengan layer vMix yang kita gunakan saat ini. Saya ganti 1920, kemudian tingginya ganti 1080 yang menunjukkan bahwa ini Full HD, resolusi Full HD. Kemudian diklik OK. Nanti bakal masuk input browser, web browser. Ditunggu sebentar. Nah, nanti bakal tampil tampilan website yang kita ketikkan di input web browser tadi. Saya tadi ketikkan Core Media, jadi sekarang terbuka website coremedia.co.id. Dan selain itu kita juga bisa akses teman-teman. Kita juga bisa akses website Core Media ini. Jadi dia nggak hanya tampil aja sebagai desktop capture atau gimana, tapi kita bisa kontrol. Misalnya kursornya saya gerakkan di sini ke tab ini, dia bakal ngikut. Kemudian misalnya saya pilih ini, klik ini ada tab brand ini, diklik. Nanti dia bakal ke brand seperti itu. Jadi kita juga bisa kontrol ini, kontrol websitenya untuk scrollnya, untuk cari produk misalnya ada website yang perlu dimasukkan saat teman-teman ada produksi, ada mau masukkan website, sekalian tunjukkan di website itu ada apa saja dan bisa apa saja, kita bisa lakukan itu di sini. Jadi untuk inputkan, masukkan web browser seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita add input lagi. Di sini ada video call. Nah, video call atau vMix call ini kita bisa tarik orang atau yang biasa disebut dengan remote guest dengan cara kirimkan password ke orang tersebut, kemudian nanti si guestnya itu masukkan passwordnya dengan cara buka namanya vmixcall.com. Mungkin teman-teman bisa dicatat ya. Jadi untuk akses vMix call untuk remote guestnya ini bisa ketikkan vmixcall.com di browser remote guest yang bakal masuk ke vMix nanti. Jadi contohnya misalnya ini ada vMix call, kemudian saya bakal copy passwordnya dan kirimkan password ini ke teman saya untuk masuk vMix call-nya ke vMix. Jadi ini saya copy, ada password, di copy dulu teman-teman, klik copy, kemudian ini bakal saya kirimkan ke teman saya. Ditunggu sebentar. Nah, kebetulan di sini ada Mbak Erika nih yang siap bergabung. Saya paste passwordnya, kemudian saya send. Nah, nanti setelah di-send, setelah dikonfirmasi sudah kekirim passwordnya, mereka harus siapkan dulu, harus buka namanya vmixcall.com di browser. Kemudian nanti di browser itu bakal muncul ada dua tampilan. Yang pertama yaitu username, kemudian yang kedua password. Nah, passwordnya itu bisa diisikan sesuai dengan password yang saya kirimkan barusan. Kemudian username-nya bisa terserah si remote guest-nya. Jadi mau nama apa bisa dilakukan. Kemudian kalau sudah selesai dan sudah terkonfirm dia sudah masuk, kita bisa klik OK nih teman-teman di bawah. Klik OK, kemudian ditunggu sebentar. Nanti inputnya bakal masuk. Ada remote guest yang masuk, Mbak Erika nih. Nah ini, sapa dulu Mbak Erika. Nah Mbak Erika udah bisa masuk. Kemudian audionya pun juga bisa masuk seperti itu. Jadi powerful nih fitur software vMix untuk vMix call. Kita bisa masukkan remote guest dan untuk fitur tertingginya vMix Pro bisa masukkan hingga 8 caller. Jadi ini hanya satu ya. Kita bisa pakai hingga 7 orang lagi, bisa nambah ke sini. Jadi seakan-akan kita bisa meeting misalnya atau mungkin bikin webinar atau dan lainnya sebagainya. Mungkin pembelajaran ya atau edukasi, sekolah online, kita bisa masukkan ke sini, masukkan 8 orang itu sebagai narasumber misalnya. Kemudian ditambahkan balik lagi ke virtual set teman-teman. Tadi di virtual set ada yang tampilan buat 2 orang ya. Tampilan buat 2 orang. Nah, virtual set selain ada 2 orang ini ada tampilan yang buat banyak orang. Saya contohkan, saya tambahkan virtual set saat ini. Klik add input, balik lagi ke virtual set. Kemudian kita scroll ke bawah nih. Kita pilih yang inputnya banyak. Misalnya ada layar yang 6 nih. Ada 6 layar. Klik OK. Dia bakal tampil 6 layar. Dan kemudian saya bakal masukkan sumber-sumber video itu di masing-masing layar ini. Jadi yang pertama coba di layar nomor 1, box 1, saya masukkan video saya. Kemudian di layer 2, box 2, saya masukkan Mbak Erika yang tadi masuk melalui vMix call. Kita cari di sini inputnya, cari ini Erika. Dia udah masuk sekarang.
Kemudian mungkin box 3 kita masukkan ada video mungkin ya. Ada video ini tadi. Kemudian box 4 kita masukkan juga input, misalnya kamera dari saya sisi yang berbeda. Kemudian box 5 masukkan juga input kamera dari saya sisi yang berbeda lagi dari sebelah kiri saya di sini. Kemudian untuk box yang terakhir mungkin kita bisa masukkan website mungkin ya, browser ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu tampilan kita bisa masukkan banyak sumber nih dalam satu input teman-teman. Jadi diulang lagi, satu input ini bisa terima banyak sumber. Ini hanya satu input teman-teman, tapi bayangkan saja dari awal input yang sudah saya jelaskan itu ada banyak sekali, dan di satu input saja kita bisa masukkan banyak sekali sumber seperti itu. Jadi vMix ini powerful sekali, tapi lagi-lagi saya mengingatkan untuk penggunaan vMix ini tergantung dengan seberapa kuat komputer atau laptop yang teman-teman gunakan. Jadi misalnya kalau teman-teman banyak menggunakan input, kemudian tidak concern dengan PC-nya, lupa siapkan spesifikasi yang seharusnya, nanti vMix-nya bisa nggak kuat nih, CPU-nya bisa tinggi, bisa nge-lag dan lain-lain. Jadi pastikan dulu sebelum kita siap produksi dengan vMix, pastikan dulu spesifikasi komputer atau laptop teman-teman itu sudah sesuai teman-teman, sesuai dengan yang saya infokan di awal tadi seperti itu. Jadi kita sudah, kalau kita klik add input lagi, kita sudah cover semuanya nih teman-teman untuk input apa saja input dalam vMix. Mungkin saya rekap lagi ya. Jadi yang pertama tadi ini saya close, saya scroll ya di tab input, lagi-lagi balik ke tab input di bawah, saya scroll ke atas. Di sini ada yang pertama input kamera nih. Input kamera masuknya dari mana? Input kamera kita bisa masukkan kamera eksternal melalui alat namanya capture, alat capture. Ada dua macam alat capture, yang portable sama PCIe. Alat capture portable itu contohnya seperti dari Evermedia ini. Jadi dia bentuknya USB saja, masuknya USB ke komputer, atau dari AJA ini dia masuknya sebagai USB juga. Atau ada alat capture yang untuk Thunderbolt juga. Jadi alat capture Thunderbolt itu gunanya buat apa? Untuk laptop zaman sekarang, laptop yang high end buat gaming, biasanya di portnya sudah tersedia tuh laptop Thunderbolt 3. Nah, itu bisa gunakan alat capture yang khusus untuk Thunderbolt 3 itu. Kayak gitu teman-teman. Kemudian selain capture portable ada juga capture PCIe. Lagi-lagi saya contohkan capture PCIe di sini ada dari Blackmagic misalnya. Jadi di sini ada Decklink Mini Recorder. Ini bagaimana cara pasangnya? Seperti yang tadi saya infokan ya. Jadi bisa dipasangkan di dalam PC. Sudah ada juga caranya tadi di awal pemasangan untuk card PCIe-nya. Jadi dia tinggal dimasukkan saja. Pastikan slot PCIe-nya kosong di PC teman-teman. Kemudian pastikan ukurannya juga sudah sesuai, karena ukuran card PCIe itu ada banyak teman-teman. Dan salah satunya tadi yang saya contohkan ini, card ini, Decklink Mini Recorder seperti itu. Nah, kemudian selain ada capture card portable dan capture card yang bentuk PCIe, ada juga capture card yang tipenya driver sama driverless. Itu maksudnya apa? Jadi yang driver itu biasanya kalau kita install sesuatu kan harus install firmware-nya juga atau install drivernya juga. Nah, itu capture card yang bertipe driver. Tapi ada juga capture card yang driverless. Jadi itu sistemnya hanya plug and play saja teman-teman. Kita siapkan capture card-nya, terus kemudian kita masukkan ke komputer, terus kemudian kita masukkan sumber kameranya. Nanti dia bakal langsung terbaca. Jadi tanpa kita harus konfigurasi terlebih dahulu, atau tanpa kita harus download driver atau firmware-nya terlebih dahulu. Nanti bisa masuk langsung dan dibaca oleh vMix sesuai dengan input yang kita pilih di vMix seperti itu. Jadi rekapnya untuk kamera seperti itu teman-teman. Ada kameranya bisa macam-macam, mulai dari kamera end user ya, kamera DSLR, mirrorless, kemudian ada kamera seperti PTZ mungkin yang saya gunakan sekarang ada dua sisi, kemudian kamera webcam misalnya dari laptop langsung, atau ada kamera webcam yang eksternal juga ya, seperti itu juga bisa masuk semuanya dan disesuaikan dengan alat capture yang ada. Jadi harus sama nih, alat capture-nya support buat resolusi berapa, kameranya juga bisa keluarkan resolusi berapa, itu harus sama seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk input kamera. Kemudian kita sekarang geser dikit lagi, di sini ada input video nih teman-teman. Jadi kita bisa masukkan video playback yang sudah tersedia di komputer, kita masukkan sebagai input dalam vMix. Nah, di sini ada video dan untuk videonya tinggal di play saja, dia bakal jalan videonya seperti itu. Kemudian geser lagi ke sebelahnya, di sini ada list. List itu apa? List itu merupakan kumpulan video yang sudah diurutkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman saat produksi. Jadi misalnya lagi ada live production, tapi di sela live production itu teman-teman ingin siapkan video taping atau video playback yang harus diurutkan, yang sudah diurutkan. Jadi
tidak bingung lagi urutkan video satu persatu, tapi ada satu sumber input yang memang dia sudah meliskan video itu dan bakal play secara otomatis sesuai urutan seperti itu. Kemudian kita sekarang balik ke tab input lagi, geser ke bawah dikit. Nah, di kiri ini ada NDI. Saya recap sedikit NDI. NDI itu merupakan kepanjangan singkatan dari Network Device Interface yang berfungsi untuk sambungkan sumber-sumber input melalui jaringan network. Jadi jaringan network ini misalnya ada suatu kantor, kemudian ada 2 lantai. Nah, dengan lantai 1 dengan lantai 2 itu misalnya kalau ada di network yang sama, kita bisa masukkan sumber input dari lantai 2. Yang saya contohkan ini sekarang di layar, ini komputer dari rekan saya di lantai 2, kemudian saya sekarang lagi berada di lantai 1. Nah, kemudian kita sekarang pakai jaringan network yang sama. Jadi di lantai 2-nya disambungkan LAN saja atau disambungkan koneksi network dengan network yang sama di lantai 1 ini. Kemudian nanti bakal dibaca di vMix dan kemudian saya masukkan sebagai input. Jadi sekarang saya lagi buka browsernya dari komputer di lantai 2 melalui NDI seperti itu. Kemudian geser sedikit lagi, ada image sequence. Image sequence ini untuk masukkan stinger ya, atau biasa disebut stinger ya, untuk era sekarang kan stinger biasanya nyebutkan. Nah, stinger ini berfungsi untuk semisal ada production game, misalnya ada lomba game, biasanya kan saat gaming itu kalau ada yang menang atau kalah atau yang sudah ada nunjukkan poin, musuhnya kalah musuhnya menang, itu biasanya kan ada selanya ya, ada kayak replaynya sedikit. Nah, untuk sela di antara replay dan live-nya itu biasanya dimasukkan stinger tuh, jadi seakan-akan ada grafis bergerak yang datang dan tampil beberapa detik saja, beberapa second saja, kemudian nanti dia pergi lagi. Nah, itu bisa digunakan di input ini, input image sequence atau stinger. Saat ini saya masukkannya ada ini gambar seakan-akan ada asap nih di tengah seperti itu. Kemudian geser kanan lagi, di sini ada image. Image itu sesimpel hanya masukkan gambar, tapi nggak hanya gambar saja teman-teman. Image itu bisa masukkan grafis dan pastikan dulu grafisnya .png. Kenapa .png? Karena yang saya contohkan sekarang di sini ada logo kan. Nah, misalnya kalau logo ini filenya tidak .png, misalnya JPEG atau JPG, dia background kotaknya itu bakal muncul. Jadi nggak transparan. Nah, .png itu fungsinya untuk mentransparankan grafis yang masuk di sini seperti itu. Jadi misalnya logo ini sudah transparan, terus kemudian bisa dilihat di sebelah kanan, logonya tidak ada backgroundnya. Jadi benar-benar kayak dia melayang di bagian program ya. Di sebelah sini teman-teman. Nah, di sini. Jadi dia sudah transparan, filenya sudah .png seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang geser kanan lagi, input yang lain lagi. Di sini ada input fotos ya. Foto ini input merupakan image, satu image yang banyak, kumpulan image jadi mungkin. Jadi untuk inputkannya kita bisa pilih folder yang berisikan beberapa macam image. Dan di sini kita bisa pilih mau tampilkan gambar yang keberapa seperti itu. Di sini saya masukkan satu folder yang berisikan 12 gambar dan kita bisa pilih aja mau masukkan gambar yang nomor berapa seperti itu. Jadi bedanya image sama foto itu kumpulan dari image itu sendiri satu aja. Kemudian geser kanan lagi, di sini ada PPT. Nah, lagi-lagi saya ulangi, di PPT ini di vMix powerful sekali. Kenapa? Karena kita nggak hanya masukkan slide sebagai gambar, tapi kita masukkan benar-benar full file PPT-nya dan kita bisa pilih file slide-nya langsung di dalam vMix. Jadi tidak yang biasanya kita masukkan komputer, kemudian kita harus gonta-ganti slide-nya di komputer yang sebagai input itu, tapi kita langsung ganti slide-nya di dalam vMix ini. Contohnya di PPT ini ada 14 slide, kalau teman-teman bisa lihat di sini sebelah kiri. Kemudian saya pilih ke slide 5, misalnya kita tinggal pilih slide-nya nih, mau tampilkan slide yang keberapa. Itu bisa semua di input PPT di dalam vMix seperti itu. Kemudian geser ke bawah sedikit lagi, di sini ada color yang tadi saya sudah jelaskan, hanya masukkan warna, mungkin digunakan sebagai background atau border. Kemudian geser sebelah kanan lagi, di sini ada audio ya. Audio di sini saya contohkan audio MP3 atau file audio yang sudah tersedia di komputer dan siap dimasukkan di vMix. Geser ke kanan lagi ada audio input atau audio eksternal. Yang saya contohkan saat ini saya menggunakan Evermedia USB microphone. Jadi audio ini merupakan audio eksternal dan masuk dibaca sebagai audio input di dalam vMix. Dan sekarang saya saat berbicara, teman-teman bisa lihat audiometernya naik turun. Nah, itu menunjukkan bahwa suara saya sudah masuk ke dalam sistem vMix seperti itu. Kemudian kita geser lagi klik kanan, ke sebelah kanan ada grafis atau input
title. Nah, di title ini yang saya infokan tadi ada banyak sekali pilihan, mulai dari masukkan nama host atau nama acara, terus kemudian ada running text yang bergerak seperti ini, kemudian ada scoreboard, kemudian ada untuk sosial, dan masih banyak lagi. Itu untuk input title seperti itu. Kemudian kita geser ke kanan lagi, ada input.swf atau flash. Di Vmix ngomongnya flash di sini, input flash. Nah, input flash ini apa? Input flash itu kita bisa masukkan file .swf masuk ke Vmix. Jadi contohnya saya ada file game ya, ada Pac-Man, ini .swf bisa masuk ke sini dan kita juga bisa kontrol nih game. Seperti itu. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, di sini ada virtual set. Di satu virtual set itu ada banyak pilihan dan saya masukkan beberapa virtual set nih. Di sini ada masukan buat wawancara, biasanya ada 2 window. Kemudian di sini ada virtual set untuk studio. Jadi seakan-akan kita kalau punya space kosong bisa diaktifkan virtual setnya dan seakan-akan kita berada di dalam satu studio. Kemudian di bawah lagi ada virtual set untuk banyak narasumber, banyak sumber. Jadi kayak remote guest atau Vmix call contohnya. Misalnya di sini ada Mbak Dea, kemudian ada sumber video, ada browser, ada kamera dari saya, berbagai sudut pandang masuk semua ke sini seperti itu. Nah, itu untuk virtual set ada banyak pilihan dan itu bisa dieksplor lebih dalam lagi sama teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan produksi teman-teman saat itu juga. Kemudian di sini ada input web browser. Jadi dia inputkan website, misalnya teman-teman dalam suatu produksi ingin tampilkan website, ingin promosikan website, bisa dimasukkan ke sini websitenya. Dan website itu bisa dikontrol juga, bisa diklik, kemudian kursornya digerakkan, bisa akses juga websitenya mau masuk kemana, mau tunjukkan yang mana itu bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Vmix Call. Ini ada dari Mbak Erika. Sepertinya sudah terputus sama Mbak Erika, tapi intinya Vmix Call bisa masukkan grafis remote guest, masukkan remote guest. Dan untuk Vmix tertinggi, Vmix yang saat ini saya pakai, Vmix Pro, itu bisa masukkan up to 8 caller atau up to 8 remote guest. Dan ke-8-nya itu bisa masuk bersamaan di dalam satu input Vmix, satu input sumber Vmix seperti itu. Kurang lebih untuk inputnya seperti itu teman-teman. Jadi mulai dari ini saya coba buka add input, mulai dari video sampai ke bawah sendiri ada video call atau Vmix call biasa disebut. Nah, jadi dari sini kita sudah tahu nih teman-teman, input Vmix itu ada banyak sekali dan dalam satu input saja itu ada banyak varian juga. Jadi hampir nggak terbatas nih kemungkinan untuk masukkan grafis ke dalam Vmix untuk lebih lebih bikin konten teman-teman, produksi teman-teman lebih menarik seperti itu. Kemudian bisa disesuaikan juga dengan produksi teman-teman. Jadi misalnya untuk event gaming, jadi disesuaikan tampilan input-inputnya yang masuk, suasananya seperti gaming, kemudian ada sporting event, kemudian ada event kuliner, kemudian ada event musik, kemudian ada untuk misalnya meeting atau webinar, kemudian ada untuk sekolah jarak jauh, misalnya sekolah online atau les online, itu bisa digunakan juga seperti itu. Jadi ada banyak sekali kemungkinan. Bahkan stasiun TV juga menggunakan ini, ada yang menggunakan ini, stasiun TV, kemudian dari production house mungkin yang bikin iklan, mungkin bikin sponsor dan lain-lain, itu bisa menggunakan ini. Jadi kurang lebih untuk tutorial Vmix part 1 tentang add input dan sistem rekomendasi sistem PC atau laptop yang digunakan seperti apa sudah di cover semua nih teman-teman. Jadi untuk tutorial Vmix part 1 ini sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Alu undur diri. Oke, baik, terima kasih Kak Alu sudah membantu teman-teman dalam tutorial Vmix part 1 ini. Bagi teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut mengenai alat-alat live streaming dan broadcasting, jangan lupa dicek di website kita. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita untuk tahu informasi terbaru mengenai alat-alat live streaming dan broadcasting tersebut ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk stay tune di YouTube kita dan jangan lupa juga untuk subscribe karena kita masih ada tutorial Vmix part 2 dan part 3 yang membahas mengenai grafis, color correction, chroma key dan juga instant replay di part 2. Dan di part 3 kita akan membahas streaming, recording, live output dan juga tips untuk memilih license yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, terima kasih ya teman-teman.